Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 1 Murid Pengadilan Luar. Malam, bulan bundar menggantung tinggi dan bintang-bintang memenuhi langit. Namun, di dalam sungai bintang, ada 9 cahaya warna yang tertinggal di antara mereka dan sangat mempesona. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh ilahi akan turun. Di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi, seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dia memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu pakar kota kekaisaran. Mereka semua setengah berlutut seolah menunggu perintah. Bes. Tiba-tiba, lampu tersebut memadat dan membentuk petir 9 warna. Itu datang dari atas sungai bintang-bintang dan langit. Saat itu juga, malam yang hitam menjadi siang yang putih. Bahkan sebelum sambaran petir, tanah sudah bergemuruh dan bergetar hebat. Tapi petir 9 warna itu, saat ia bertabrakan dengan tanah, ia tidak menimbulkan kerusakan yang parah. Sebaliknya, itu hilang sama sekali. Di saat yang sama, dunia kembali diselimuti malam. Langit malam yang semula cerah menjadi sedikit gelap, seolah-olah ada esensi penting yang dihilangkan, dan hari-hari tenang sebelumnya dipulihkan. Mata lelaki tua itu sangat cerah dan tubuhnya yang bersemangat bahkan gemetar. Dia menunjuk ke arah lokasi di mana petir itu mendarat, di dalam perbatasan Provinsi Azure, bawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota kekaisaran. Ya, Tuan. Respons yang seperti guntur bergema melewati cakrawala dan puluhan ribu ahli kota kekaisaran menuju ke Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh ilahi dan memberikannya ke istana kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu. 5 tahun berlalu dalam sekejap dan meskipun orang-orang masih mengingat pemandangan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan istana kekaisaran. Dalam perbatasan Provinsi Azure dari 9 provinsi, di antara sekolah yang tak terhitung jumlahnya, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, ini adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap saat orang tersibuk adalah murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan sekolah semuanya dibebankan pada kepala mereka. Murid pelataran luar. Merekalah yang melakukan tugas-tugas berat dan tanpa pamrih. Bukan hanya posisi mereka yang terbawah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid pelataran luar, itu berarti bakat mereka sangat buruk dan sepanjang hidup mereka akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai prestasi besar. Jadi wajar saja mereka dihina. Oh, ada apa dengan sikap ini? Apakah kamu tahu siapa aku? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki bersamanya sambil menunjuk dan berteriak keras kepada seorang pria muda. Saya sangat menyesal. Sekarang sudah larut dan sekolah akan segera tutup. Silakan kembali lagi besok. Wajah halus pemuda itu masih muda dan lembut, namun di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Dia dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun ini dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pelataran luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Ia tidak merasa minder dengan orang lain dan tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut atau takut saat merawat orang lain dan dia sangat tenang. Kembalilah besok, kamu pikir aku idiot? Ini adalah gunung-gunungnya. Di mana kamu akan membiarkan kami tidur? Kamu harus mengatur tempat tinggal untukku, atau aku akan mencari orang yang lebih tua untuk berdiskusi. Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan meraih pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu menemui masalah? Tapi pada saat itu, sebuah suara merdu terdengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian ungu sedang berjalan mendekat. Meskipun ada senyuman tipis di mulutnya, matanya tajam dan menatap tajam ke arah wanita itu. Saat dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah dan ekspresi ketakutan yang kuat muncul. Itu bukan karena hal lain. Itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu, dan itu adalah tanda dari murid batin. Wanita itu diam-diam mengutuk. Dia awalnya mengira dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit pemuda di depannya. Siapa sangka pemuda biasa-biasa saja di depannya mendapat dukungan dari murid batiniah. Murid batin adalah eksistensi yang tidak bisa dia sakiti. Bukan apa-apa, aku hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Wanita muda itu memelototinya dan hanya mengucapkan satu kata, "Nyahlah."
Saat itu juga, tubuh wanita itu gemetar dan wajahnya pucat pasi. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik anak laki-laki itu dan segera pergi, dan karena panik dia bahkan tersandung, yang membuatnya terlihat sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada wanita muda di sebelahnya, "Terima kasih banyak Chu Yue. Tidak perlu bersikap sopan, kita adalah keluarga, kan?" Chu Yue sedikit tidak senang. Dia benar. Mereka memang keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama, Chu. Chu Yue adalah sepupu Chu Feng, dari garis saudara laki-laki ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid batin 3 tahun lalu dan menjadi murid batin. Dia sekarang berada di alam roh tingkat 4. Kita harus mengikuti peraturan sekolah, kata Chu Feng sambil tersenyum cemerlang. TN, yang dia maksud dengan mengikuti peraturan sekolah adalah menghormati orang yang lebih tua, sebagai murid pelataran dalam lebih besar dari murid pelataran luar. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yue sakit. "Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau apakah kamu masih belum mencapai alam roh tingkat 3? Chu Feng tidak menanggapi dan senyum tipis masih terlihat di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Melihat itu, Chu Yue melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng. "Perbaiki. Mungkin itu akan membantumu menembus level ketiga." Chu Feng membuka tasnya dan seketika, energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Rumput Saint Spirit yang cerah, berkilau, dan transparan seukuran jari tangan di dalamnya. "Chu Yue, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya." Chu Feng buru-buru mengembalikannya ke Chu Yue. Rumput Saint Spirit itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri dan itu sangat berharga. Itu memiliki kegunaan yang tak ada habisnya bagi mereka yang berada di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka, keluarga Chu akan menambah 1 rumput Saint Spirit kepada anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yue juga ditambah oleh keluarga, tapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Itu benar-benar menyentuh hati Chu Feng, jadi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. "Saat aku bilang aku memberikannya padamu, kamu harus menerimanya. Bagaimanapun juga, kamu adalah adik laki-lakiku." Chu Yue sedikit kesal. "Oh, kapan kamu gitu murah hati dan bahkan mulai memberikan rumput Saint Spirit kepada orang-orang? Dengar, aku juga adikmu, dan secara kebetulan, aku hampir mencapai terobosan ke alam roh tingkat 4. Bagaimana kalau kamu memberikan rumput Saint Spirit kepadaku?" Seorang pria muda seusia Chu Feng berjalan mendekat dan dia juga mengenakan pakaian murid pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Zhen dan dia juga berasal dari keluarga Chu. 5 tahun lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon bersamaan dengan Chu Feng. Namun, dia menjadi murid batin 2 tahun lalu. "Chu Zhen, kamu telah menembus alam roh tingkat 3 dan berhasil memadatkan energi spiritual. Bahkan jika kamu tidak memiliki rumput Saint Spirit ini, kamu dapat naik peringkat dengan cepat." Tapi Chu Feng belum memadatkan energi spiritual, jadi rumput Saint Spirit ini lebih penting baginya. Chu Yue dengan paksa menaruh rumput Saint Spirit ke tangan Chu Feng. "Ya, kamu benar, tapi sayangnya dia tidak menginginkannya." Chu Zhen membuka tangannya dan mencibir. "Siapa bilang aku tidak menginginkannya?" Tapi kemudian, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan tanpa terkendali memasukkan rumput Saint Spirit ke dalam sakunya sebelum berkata, "Chu Yue, saya akan meminjam rumput Saint Spirit ini. Di kemudian hari saya akan mengembalikannya 2 kali lipat." Oke." Melihat Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang, jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. "Jika kamu mengambilnya lalu mengapa mengembalikannya? Memberimu rumput Saint Spirit ini untuk kamu gunakan sungguh sia-sia." Wajah Chu Zhen terlihat sangat jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, "Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini. Kamu. Jika kamu bisa lulus ujian murid batin, aku akan memberikan tambahan rumput Saint Spirit tahun ini kepadamu." Chu Zhen memandang Chu Feng dengan jijik. Apakah itu benar? Chu Feng tidak gitu mempercayainya. Chu Yue akan menjadi saksinya. "Tapi bagaimana jika kamu tidak bisa lulus? Maka rumput Saint Spirit yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milikmu." Meninggalkan kalimat itu, Chu Feng terus terjun ke dalam pekerjaan murid pelataran luar. "Chu Zhen, kita adalah keluarga. Mengapa kamu selalu harus mempersulit Chu Feng?"
Chu Yue memandang Chu Zhen dengan kesal. Keluarga. Chu Yue, kamu harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu kami. Setelah masuk sekolah selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid dalam. Dia benar-benar memalukan keluarga Chu kami. Di seluruh keluarga Chu, siapa yang menyukainya? Hanya kamu yang memperlakukannya dengan baik dan kamu bahkan memberikan rumput Saint Spirit milikmu sendiri kepadanya untuk digunakan. Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Chu Yue sedikit marah dan setelah memelototinya sejenak dia pergi. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar senang. Meskipun dia tidak mendapatkan rumput Saint Spirit Chu Yue, dia tahu bahwa tahun ini, rumput Saint Spirit Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Menjelang malam, di tempat peristirahatan para murid pelataran luar. Saat itu gelap gulita. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat awal. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi cahaya. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan rumput Saint Spirit yang diberikan Chu Yue dan bergumam, "Saya harap rumput Saint Spirit ini dapat membuat Anda kenyang." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit rumput Saint Spirit di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam rumput Saint Spirit mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan menyatu ke dalam dantiannya.